Civitas Akademika, siapa nih di sini yang belum tahu tentang program Merdeka Belajar Kampus Merdeka 2021 di UAJY? Nah, kira-kira seperti apa sih implementasi dari program ini di kampus kita tercinta? Yuk saksikan langsung talk show dari pihak universitas di video berikut. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian, yang terhormat Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta, Prof. Yoyong Arfiadi, kemudian Ibu Vela Sari sebagai Wakil Rektor 1, Ketua MBKM Center, Bapak Jarod Purbadi, dan juga Kepala Kantor Sistem Informasi, Bapak Paulus Mujihartono. Ya. Hari ini kita berjumpa lagi dalam diskusi, ya, evaluasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Atmajaya Yogyakarta pada tahun 2021. Ya. Mungkin dari Bapak Rektor bisa memberikan gambaran terkait dengan kebijakan universitas, ya, dengan adanya program MBKM ini. Ya. Kemudian yang kedua, komitmen universitas untuk pengembangan MBKM itu seperti apa? Monggo, Prof. Yoyong, waktu dan kesempatannya saya berikan. Terima kasih, Pak Beni. Jadi seperti kita ketahui, sebetulnya sebagian kegiatan dalam program MBKM kan sudah dilaksanakan sebelumnya dalam proses pembelajaran di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Seperti misalnya kita mempunyai KKN, kemudian magang, program pertukaran mahasiswa atau student exchange, dan lain-lain. Nah, tapi untuk mendukung program MBKM ini, kemudian universitas melakukan bermacam-macam kebijakan, di antaranya kita memulai dengan melakukan sosialisasi pada berbagai kesempatan, misalnya dalam rapat kerja universitas, rapat dengan pejabat struktural, mulai dari tim penjaminan mutu, Kaprodi, Kadep, dan Wakil Dekan, sampai juga kita melakukan sosialisasi dengan dosen melalui berbagai pertemuan. Kemudian karena kami menganggap bahwa ini harus dikelola secara lebih intensif lagi, kemudian universitas membentuk unit MBKM di universitas, atau juga oleh teman-teman dikenal dengan MBKM Center. Dalam hal ini di sini Pak Jarod sebagai koordinatornya hadir di sini. Kemudian universitas juga membentuk tim kurikulum pada tahun 2020, dan tim telah berhasil menyusun pedoman kurikulum dalam rangka mengakomodasi kurikulum MBKM. Pedoman kurikulum ini kemudian kami tuangkan dalam suatu peraturan universitas untuk menjadi pedoman bagi prodi-prodi untuk mengembangkan kurikulum yang mendukung kegiatan atau program MBKM. Nah, saya kira kita tahu bahwa sebagian besar prodi telah mengakomodasi program MBKM dalam kurikulumnya. Dalam hal ini, universitas mendukung program ini karena kami melihat banyak hal-hal yang mungkin berguna bagi mahasiswa dan juga bagi dosen sendiri. Mungkin itu sementara yang dapat saya sampaikan, Pak Beni. Oke, terima kasih Pak Rektor. Kemudian mungkin kita bisa beralih ke Wakil Rektor 1, Ibu Vela, terkait dengan gambaran jumlah mahasiswa maupun dosen yang terlibat dalam program MBKM ini, apakah bisa disampaikan gambaran datanya semacam itu? Mungkin kalau detailnya kira-kira ya, semester Gasal tahun yang lalu ini ada sekitar 38 mahasiswa inbound untuk program Permata Sakti. Sementara untuk yang outbound itu sekitar 20. Kemudian untuk student exchange dengan konsorsium Aptik itu inbound ada sekitar 36 dan outbound itu ada 3. Sementara untuk semester genap ini juga cukup banyak. Jadi mungkin kalau saya bisa sampaikan trennya semakin banyak ya. Semester ini saja hampir mungkin 200 ya untuk total semua kegiatan MBKM yang diikuti. Dan kami berharap memang nanti untuk semester-semester selanjutnya itu akan semakin banyak mahasiswa dan dosen yang terlibat. Di semester ini dosen kita itu juga menjadi pengajar di Spada. Oke. Kemudian terakhir untuk Bu Vela di sini bagaimana strategi di fungsi akademik gitu ya untuk pengembangan MBKM ke depan? Ya, saya kira kita tetap melanjutkan Pak, mendukung Kementerian flagship untuk kegiatan MBKM dari Kementerian dan juga mengembangkan kegiatan MBKM di lingkungan UAJ. Kemudian kita tentu berharap bahwa sistem yang nanti dikembangkan akan lebih mudah memfasilitasi
baik mahasiswa maupun nanti untuk dosen kita terlibat lebih banyak di dalam MBKM. Oke, terima kasih Bu Vela. Selanjutnya saya akan beralih ke koordinator MBKM Center Universitas Atmajaya Yogyakarta. Untuk Pak Jarod, mungkin pertama tadi kita sudah cermati ada kebijakan dari universitas, kemudian dibentuklah MBKM Center. Nah, implementasi kebijakan dan sosialisasi program MBKM ini yang dilakukan oleh MBKM Center selama ini bagaimana? Ya, terima kasih Pak. Jadi secara keseluruhan kita belum memiliki MBKM yang khas Atmajaya ya. Tapi kita masih ikut apa yang dikembangkan oleh kementerian. Jadi kesibukan di MBKM Center yang terkait dengan administrasi dan sebagainya masih sedot ke situ ya. Meskipun sudah dibantu KSI dengan penyiapan yang namanya sistem informasi ya. Jadi kita sudah tidak manual tetapi sudah menggunakan proses digital. Ini menarik gitu ya. Kemudian salah satu yang sedang digarap itu adalah KKN tematik yang diarahkan kepada OBE sekaligus juga berbasis MBKM. Ini masih dalam proses penyiapan ya. Nah, itu harapan kami akan menjadi atau memperkuat karakter Atmajaya. Kita punya 4 kata kunci yang terkait dengan kemiskinan, kearifan lokal, kebencanaan, dan adaptif terhadap kebutuhan global. Ini substansinya itu belum terimplementasi ya. Jadi barangkali nanti lewat KKN atau yang bukan KKN itu bisa difokus ke sana sehingga karakter Atmajaya, peran Atmajaya, dan dampak yang dihasilkan Atmajaya mungkin bisa mengarah kepada tadi 4 kata kunci tadi tentang kemiskinan, kearifan lokal, kebencanaan, dan adaptif terhadap kebutuhan global. Lalu sosialisasinya sudah diusahakan dengan tidak manual tetapi dengan media komunikasi yang ada sekarang. Ya, terima kasih. Kemudian upaya untuk mendorong keterlibatan dosen maupun mahasiswa agar terlibat dalam program MBKM selama ini yang dilakukan seperti apa, Pak Jarod ya? Yang pertama ya, melalui saluran informasi formal maupun informal. Tadi Pak Rektor sudah menyebutkan lewat rapat-rapat kerja dan seterusnya. Kemudian juga kami dengan website MBKM Center belum jadi memang, tetapi sudah mulai disosialisasikan lewat situ. Dan memang yang masih didorong itu untuk ikut terlibat dalam kegiatan MBKM yang flagship kementerian. Nah, dalam proses ini kita juga sedang menyiapkan namanya MBKM lintas disiplin atau multidisiplin internal Atmajaya. Kita ingin membangun suasana, iklim, atmosfer ya yang lintas disiplin, multidisiplin di kalangan internal Atmajaya. Ini baru mau dicoba, sudah disiapkan ya. Lalu tawaran dengan oleh kementerian saya kira tetap kita dukung ya. Itu Pak Beni. Ya, kemudian terakhir untuk Pak Jarod, bagaimana dampak penyelenggaraan MBKM ini bagi Universitas Atmajaya Yogyakarta? Ya, kami belum melakukan suatu evaluasi yang formal, Pak. Misalnya melalui penelitian atau survei gitu ya. Ini kebetulan dari kementerian ada inisiatif itu lalu kita ya terlibat ya. Tapi dari apa yang kami sering dengar itu memang terjadi transformasi, Pak. Transformasi mindset pada sivitas akademika mulai terjadi nih. Ada beberapa dosen yang begitu terlibat ya dalam kegiatan MBKM ini, jadi PIC yang luar biasa sibuknya gitu ya. Itu sehingga mindsetnya nih berubah, betul-betul itu suatu hal yang menarik dan positif gitu ya. Kemudian ada transformasi semangat baru ya, muncul gairah baru di kalangan mahasiswa terutama untuk belajar di luar kampus. Ternyata banyak pengalaman di luar kampus ya, belajar berbagai ilmu yang dipelajari tidak hanya di kampus sendiri, tapi dia melihat cakrawala yang lebih luas gitu ya, sehingga lalu gairah di kalangan mahasiswa itu berkembang. Kemudian juga terjadi transformasi sistem administrasi akademis paling tidak. Nah, ini muncul masalah administrasi yang diselesaikan dengan teknologi digital. Nah, ini saya kira peran Pak Paul menjadi penting, peran KSI ya dalam manajemen administrasi akademis maupun manajemen administrasi learning management. Oke, terima kasih Pak Jarod. Ini tadi sudah disambungkan bahwa salah satu hal yang mendukung
terlaksananya program MBKM ini adalah sistem informasi ya. Nah, ini mungkin saya beralih ke Pak Paulus Mujihartono. Bangunan sistem informasi seperti apa yang sudah dirancang dan mungkin sudah diimplementasikan ya atas kebijakan MBKM di Atmajaya. Silakan. Ini kalau prosesnya secara garis besar itu sebenarnya ada plan. Plannya ini ada mata kuliah MBKM sendiri, kegiatan MBKM sama KRS-nya sendiri. Yang kita sudah lakukan saat ini, plan MBKM ini per prodi saat ini itu sudah memplanningkan MBKM, mata kuliah MBKM apa untuk semester depan melalui sistem kita yang baru. Kegiatan belum, tetapi nanti bisa dilakukan di awal semester di bulan Januari. KRS ini juga belum, tapi ini juga biasanya di bulan Januari atau di awal semester depan, awal semester. Nah, kalau sudah di-plan semua, termasuk di dalamnya ada konversinya, jadwal, ruang, dosen dan seterusnya, beban itu, lalu mahasiswa KRS secara online di sini seperti tahun-tahun sebelumnya. Lalu di sini ada reporting itu ada jadwal, SPPK, surat bukti, pendaftaran kelasnya. Lalu ada nilai, nanti kalau sudah hadir ada presensi. Di sini kita tambahkan juga karena OBE juga diterapkan oleh prodi-prodi di Atmajaya dan terkait juga dengan PKM, kita menerapkan OBE. Di sini ada plan karena misalkan bagaimana men-set perlulusan, capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah dan seterusnya dengan segala macam mappingnya. Lalu nanti ada di sini presensi dosen dan karyawan, dosen dan mahasiswa. Lalu ada nilai yang berbasis OBE. Ini kurang lebih seperti itu. Ya, ini kita kalau berbasis role itu ada role prodi dan TU. Ini ada beberapa feature di sistem kami. Ini pengambilan dalam arti oleh prodi. Jadi ada prodi itu menawarkan, ya, lalu prodi yang lain mengambil. Maksudnya ini oleh prodi, ya, bukan oleh mahasiswa. Mengambil kelas itu oleh prodi. Prodi ini mengambil kelas dari prodi lain, lalu menjadikan part of plan untuk KRS di prodi tersebut. Lalu ada role dosen saja. Ini ada pengelolaan kelas pribadi, detail pertemuan kelas, seperti di SPKP, pindahkan ke sini, Pak. Presensi mahasiswa dan pengelolaan nilai. Ini milik di SPKP. Lalu khusus untuk OBE ini lebih banyak ke prodi, ya. Mahasiswa ya KRS penang aja. Semua mata kuliah baik yang konvensional maupun yang MBKM, termasuk kegiatan MBKM. Lalu cetak display ini semua umum seperti yang kita sudah pernah lakukan saat ini. Lalu ada juga untuk MBKM Center yang baru. MBKM Center itu lebih kepada rencana penawaran mata kuliah di semester depan. Saat ini Pak Novi itu atau Pak Jarod sudah tahu, bisa download, bahkan ngeprint penawaran MBKM per prodi, mata kuliahnya apa saja, kuotanya apa saja, kode mata kuliah, SKS-nya dan seterusnya sudah bisa di-download dan sudah dilakukan. Itu kurang lebih Pak Temi, susunan sistem informasi kita. Oke, terima kasih Pak Paul. Kemudian terakhir sebagai penutup saya berikan kesempatan untuk Prof. Yoyong, sebenarnya arahan dari hasil evaluasi ini, arahan ke depan ya, MBKM ini akan seperti apa untuk tingkat universitas. Silakan Prof. Yoyong. Harapan kita nanti pelaksanaan MBKM ini semakin baik gitu, dan juga semakin banyak baik dosen maupun mahasiswa yang terlibat sehingga bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya dari program yang dicanangkan oleh pemerintah ini. Saya kira itu Pak Beni. Terima kasih. Oke, terima kasih ya atas catatan akhirnya untuk Pak Rektor. Ya, dengan demikian evaluasi ini sudah kita cukupkan. Mungkin ke depan kita akan masih terus mengevaluasi setiap tahap-tahap yang sudah kita kembangkan ya. Semoga saja dengan program MBKM ini memang membawa transformasi ya universitas kita menjadi universitas yang lebih baik ya. Demikian evaluasi untuk program Merdeka Belajar Kampus Merdeka UAJ tahun 2021. Terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya untuk Bapak Rektor, Wakil Rektor 1, kemudian Koordinator Tim MBKM Center, serta Kepala Kantor Sistem Informasi. Nah, itu tadi pemaparan tentang program Merdeka Belajar Kampus Merdeka tahun 2021. Semoga dengan pemaparan ini, mahasiswa bisa mendapatkan informasi yang cukup dan juga kegiatan ke depannya dapat berjalan dengan lebih lancar. Sampai jumpa!